Oke, kita mau berlanjut lagi dalam pembelajaran kita. Kita masih di Kejadian pasal 6 dan kita tadi barusan break sebentar. Uh, Sekarang kita ingin berlanjut, kita sedang mempelajari tentang Bahtera Nuh ya. Dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat suatu bahtera yang sangat besar, bukan seperti yang banyak dibayangkan atau diilustrasikan dalam cerita anak-anak seperti mainan begitu yang kecil, yang ada binatang sedikit binatang, tetapi suatu kapal yang sangat-sangat besar sekali. Bahkan ini merupakan kapal terbesar yang ada sebelum masa industrial begitu ya. Tidak ada kapal kayu yang sebesar itu yang manusia ketahui, dan ini salah satu serangan terhadap Bahtera Nuh juga dalam masalah itu, yaitu sebagian orang berkata bahwa tidak mungkin ada kapal kayu yang sepanjang itu, dan mereka tidak tidak bisa memahami bagaimana, karena katanya kayu tidak bisa menahan ya beban atau berat sepanjang itu, harus menunggu adanya kapal yang dari metal atau dari logam untuk bisa membuat suatu kapal yang sebesar itu. Namun sudah kasih Tuhan, kita harus ingat bahwa uh, kayu ya uh, dibuat dari kayu gofir. Kita tidak tahu kayu apa ini, apakah ini masih ada di dunia, bahkan kita tidak tahu. Uh, tetapi bahwa orang hari ini tidak tahu cara membuatnya bukan berarti Nuh tidak tahu cara membuatnya. Um, ada banyak teknologi yang mungkin sudah hilang begitu. Dan ada suku-suku tertentu ya, terutama suku-suku yang di daerah Polinesia, bahkan sebagian suku-suku di Indonesia sekalipun ya, memiliki sejarah membuat kapal yang sangat hebat, sangat luar biasa begitu. Ada yang bertanya, bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan ya? Tumbuh-tumbuhan kan tidak dimasukkan ke dalam bahtera, bagaimana dunia tumbuhan bisa bertahan hidup? Dan jawabannya adalah uh, karena tumbuhan ya mereka bisa bertahan hidup ya. Tentu ada banyak yang mati juga, makanya ada banyak fosil fosil tumbuhan, karena air bah itu jangan kita bayangkan hanya turun hujan saja. Nanti kita akan lihat di pasal 7 dan pasal 8, air bah itu sangat penuh dengan kekerasan, penuh dengan kehancuran ya, tsunami di mana-mana dan sebagainya. Banyak pohon yang hancur lebur, tapi tumbuhan memiliki suatu sifat yang sangat khas, di mana tunas-tunas itu bisa dorman gitu ya. Biji-biji bisa dorman, dan nanti ketika situasinya sudah membaik maka mereka akan bertunas kembali, dan ketika bumi kering dia akan tumbuh lagi seperti itu. Mungkin ada yang bertanya juga bagaimana dengan ikan, karena ada sebagian ikan itu air tawar, ada sebagian ikan itu air asin. Jadi ada sebagian orang mempertanyakan, kalau misalnya dunia ini pernah dikelilingi oleh air bah, itu kan pasti entah itu air tawar atau entah itu air asin gitu kan, karena semua sudah menjadi satu satu samudra lah, satu lautan. Bagaimana dengan ikan yang misalnya ada ikan yang ikan air tawar atau ikan yang ikan air asin? Dan jawabannya adalah ternyata survei membuktikan atau penelitian membuktikan bahwa banyak ikan ternyata bisa beradaptasi ya, asal adaptasinya tidak langsung begitu. Misalnya dari air air tawar langsung dicelupkan ke air asin yang sangat asin, ya dia akan mati. Tapi kalau misalnya perubahannya tidak terlalu drastis, perlahan, maka dia bisa beradaptasi gitu. Dan air laut pada masa Nuh pastinya tidak seasin air laut sekarang gitu ya. Bahkan sampai hari ini pun laut itu makin lama makin asin gitu. Tentu kalau kita di Indonesia, kita ada satu legenda ya tentang bagaimana air laut bisa asin katanya. Lalu ada apalah yang jatuh segala macam, si siapa yang kemudian ada garam terus dan sebagainya. Tapi sebenarnya air laut bisa menjadi semakin asin karena adanya erosi dan sungai-sungai di seluruh dunia itu membawa sedimen-sedimen dan garam-garam terus ke dalam laut tiap 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 tahun ya, tiap tahun. Jadi tiap tahun laut itu semakin asin sebenarnya. Dan kita bisa membayangkan sekitar 4.000 tahun yang lalu pada masa Nuh, laut belum seasin sekarang, dan ikan-ikan masih bisa menyesuaikan diri pada waktu itu. Dan belakangan baru mereka menspesialisasi, muncul variasi, ada yang air tawar dan ada yang air asin. Oke, jadi kita sudah melihat tentang Bahtera Nuh, dan Bahtera ini adalah hal yang sangat indah. Pertanyaannya kadang-kadang adalah apakah Bahtera ini masih ada? Nanti kita akan bahas di pasal 8 mungkin ketika Bahtera itu ini ya mendarat. Pertanyaan lebih
Lanjut lagi adalah um, kapan atau berapa lama kira-kira pembuatan bahtera ini. Berapa lama pembuatan bahtera ini? Kita tidak bisa tahu dengan pasti. Ada sebagian orang berkata sekitar 100 tahun. Ada yang berkata 120 tahun. Karena kenapa ada yang bilang 120 tahun? Karena mengacu kembali ke ayatnya yang ketiga, ya, Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Tapi kita sudah membahas bahwa Kejadian 6 ayat 3 bukan bicara soal pembuatan bahtera, bukan bicara soal umur manusia juga sebenarnya, bukan bicara soal batasan maksimum umur manusia, tapi ini bicara mengenai Tuhan memberitahu akan ada penghakiman. Dan itu sudah dimulai 120 tahun sebelum air bah, yaitu dia ini memberitahu kita kapan terjadinya yang malaikat-malaikat bersetubuh dengan anak-anak perempuan manusia itu, gitu. Nah, berapa lama bahtera ini dibuat? Kita tidak tahu persis, tapi kita bisa membuat beberapa kita bilang beberapa penebakan lah, begitu ya, beberapa hipotesis. Terutama kita bisa dapatkan dari ayatnya waktu Tuhan kasih tahu Nuh, dan Tuhan berkata di ayatnya yang ke-17. Coba kita lihat di sini ya. Dan Tuhan kasih tahu Nuh untuk membuat bahtera, dan di ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan ini signifikan karena waktu Tuhan suruh Nuh membuat bahtera, berarti dia sudah punya 3 anak. Dan kapan Nuh mulai punya 3 anak? Nuh berumur 500 tahun waktu dia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Dan kita tahu bahwa itu bukan kembar 3, tapi Yafet lahir duluan, 2 tahun kemudian lahir Sem, yang sudah kita bahas minggu lalu atau 2 minggu lalu. Kemudian kita asumsikan Ham ya mungkin sekitar 2 atau 3 tahun kemudian, gitu. Nah, jadi dia sudah punya 3 anak, dan lebih menarik lagi adalah bahwa anaknya sudah punya istri. Jadi istri anak-anakmu, berarti anaknya minimal sudah mungkin umur 20-an minimal, gitu, atau mungkin 30-an atau mungkin 40-an, gitu. Kita tidak tahu persis kapan anak-anaknya menikah. Kalau mereka lahir, kita ambil rata-ratanya saja, sekitar Nuh berumur 500 tahun, sedangkan air bah terjadi waktu Nuh berumur 600 tahun. Kita akan lihat itu tadi di pasal 7. Air bah terjadi waktu Nuh berumur 600 tahun, sedangkan anak-anaknya lahir dia umur 500 tahun, dan kita perlu menunggu sampai anaknya punya istri, ya berarti anaknya umur ya katakanlah 20, 30, 40, kita nggak tahu berapa. Berarti dan itu Tuhan kasih tahu Nuh tentang air bah. Dan berarti apa? Ya berarti pembuatan air bah antara, ya kita tidak tahu berapa lama, bisa jadi 50 sampai 70 tahun mungkin, ya. Ini perkiraan saja, ya. 50 sampai 70-an tahun, dan memang butuh waktu yang lama mungkin untuk membuat bahtera itu, apalagi kalau hanya dibuat oleh 8 orang, begitu. Dan ini salah satu yang diserang juga, bagaimana mungkin Nuh membuat bahtera ini sendirian, ya. Nah, nomor 1 kita berkata Alkitab tidak pernah mengatakan Nuh membuat bahtera ini sendirian. Jadi itu adalah suatu serangan yang aneh. Nuh bisa saja mempekerjakan orang lain, begitu. Bisa saja bahkan lebih dari. Tapi kalaupun misalnya hanya 8 orang, katakanlah hanya Nuh dengan 3 orang anaknya dan menantunya dan sebagainya, itu pun Tuhan memberikan waktu yang cukup lama, ya. Kalau satu proyek kalau misalnya dikerjakan 50 tahun, wow, itu waktu yang cukup lama sekali, ya, dan itu bisa dilakukan. Tapi tidak harus juga, ya, bisa juga bahtera ini dibuat dalam waktu 10 atau 20 tahun, atau kita tidak tahu berapa lama. Yang jelas tidak dikatakan Nuh membuatnya sendiri, ya bisa saja dia menggaji tukang atau orang-orang lain untuk membantu dia, gitu. Oke, dengan demikian mari kita berlanjut ke pasal selanjutnya, yaitu pasal 7. Dan kita baca di sini mulai dari pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Jadi pasal
6 sudah selesai, dan pasal 6 terakhirnya adalah Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Sampai saat ini kita belum mendengar Nuh ada berkata apa-apa gitu ya. Alkitab tidak mencatat kata-kata Nuh, bahkan satu-satunya kata-kata Nuh yang dicatat dalam Alkitab nanti ada di pasal 9 ya, ketika dia mengutuk anak dan cucunya begitu. Jadi Nuh tidak dikatakan ngomong apa atau lain sebagainya, tapi hanya dicatatkan bahwa Nuh melakukan semuanya itu, berarti dia membangun bahtera seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan setelah bahtera itu selesai, kita masuk ke pasal yang ke-7 di mana dikatakan, oke, kita sebentar. Oke, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar, ya, righteous, sadik di sini. Kalau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi Nuh orang yang benar disebut di sini, dan dia disuruh masuk ke dalam bahtera. Dan pertanyaannya adalah, apakah tidak ada orang benar lain lagi di dunia? Dan jawabannya ya bisa jadi memang tidak ada lagi begitu. Dan ini menggambarkan betapa sedikitnya orang-orang benar itu dalam minoritas gitu ya. Banyak orang dia hanya mau ikut mayoritas saja. Pokoknya ya semua orang begitu, saya juga begitu. Itu adalah suatu standar yang sangat buruk ya, standar yang sangat berbahaya. Anda hanya mengikuti yang banyak saja, karena seringkali yang banyak justru adalah yang salah. Dan Nuh di sini dia hanya 8 orang saja. Bagaimana dengan orang-orang benar yang lain? Ya sepertinya Tuhan menunggu mereka tidak ada lagi. Dan kita masih ingat beberapa waktu lalu saya pernah menghitungkan bahwa air bah itu terjadi 1656 setelah Adam. Ini saya singkat SA, setelah Adam gitu ya. Dan pada tahun yang sama ya, ini adalah terjadi kematian dari kakeknya Nuh. Kakeknya Nuh adalah Metusalah. Jadi dan ingat bahwa nama dari Metusalah artinya dia mati dia mengirim, gitu ya. Nanti kita akan lihat itu. Dari mana hitungan 1656 ini, nanti kita tahu bahwa itu pada tahun yang ke-600 dari Nuh begitu. Sedangkan bapaknya Nuh itu sudah mati duluan, karena bapaknya Nuh itu adalah Lamek ya, dia ternyata mati duluan sebelum Metusalah begitu. Oke, dan lanjutkan lagi. Ayat kedua, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Jadi tidak haram secara literal adalah clean di sini ya. Of every clean, clean di sini dalam bahasa Ibrani adalah tahorah. Ya, tahorah. Dan tahorah ini ada hubungan dengan bahasa Indonesia kita tahir. Ya, tahir itu kan berarti bersih ya, bersih secara seremonial, bersih gitu. Jadi dari binatang yang tahorah atau tahir, engkau harus ambil 7 ya. Jadi syif'ah. Nah, syif'ah. Jadi ada yang berkata, loh ini terjadi ketidakkonsistenan, katanya cuma sepasang. Kenapa di sini 7 pasang? Ya kita bisa berkata bahwa sepasang itu untuk yang umum, dan ada instruksi lebih lanjut bahwa khusus untuk yang binatang yang tahir gitu ya, yang tidak haram disebut sini, itu 7 pasang, 7 gitu ya, Pak jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram ya, jadi tidak tidak tahir bahkan ya, jadi tidak tahir, lo tahorah. Jadi bahasa Indonesia terbalik ya, disebut haram dan tidak haram, mestinya tahir dan tidak tahir begitu. Itu diambil 1 pasang jantan dan betinanya gitu. Dan ada sebagian orang, misalnya gereja Advent yang hari ini memakai ayat ini untuk berkata, lihat ya, pada masa itu saja sudah ada masalah haram dan tidak haram begitu, masalah binatang yang haram, yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan, sehingga gereja Advent sampai hari ini masih mau menerapkan hukum haram dan halal. Jadi mereka tidak boleh makan daging babi dan hal-hal yang dilarang di dalam kitab imamat misalnya gitu ya. Tapi kita bilang itu adalah penafsiran yang salah gitu ya. Lagi pula dalam perjanjian baru sangat jelas sekali ayatnya, misalnya di dalam mana, coba kita buka ya, di dalam misalnya 1 Korintus 6 ya,
1 Korintus 6 ayatnya yang ke-12 misalnya ya. Segala sesuatu halal bagiku. Ya, jadi tidak ada lagi yang haram misalnya, dan Tuhan Yesus juga ada berkata bahwa yang masuk ke dalam mulut tidak membuat manusia menjadi najis, justru yang keluar dari hati itulah yang membuat najis. Kalau misalnya kita punya niat yang jahat, pikiran yang jahat, jadi jelas orang Kristen tidak lagi di bawah hukum haram dan halal. Dan hukum haram dan halal itu Tuhan berikan kepada Israel. Tetapi bagaimana kalau kita kembali ke dalam Kejadian pasal 7 di sini, kenapa ada binatang yang disebut tahir dan binatang yang tidak tahir? Yang tahir dibawa 7 pasang, yang tidak tahir dibawa 1 pasang. Dan ini jelas bukan untuk makanan, bukan untuk makanan Nuh. Jadi masalah tahir tidak tahir bukan untuk masalah makanan, saudara sekalian. Mengapa kita tahu demikian? Karena waktu itu manusia belum diberikan izin oleh Tuhan untuk makan daging bahkan. Jadi mereka belum makan daging. Jadi masalah haram dan halal ini bukan masalah makanan. Nanti kita akan lihat baru di pasal 9 manusia diberikan izin untuk makan daging binatang. Jadi kalau begitu apa ya? Jadi haram dan halal yang di pasal 7 ini adalah haram dan halal berkaitan dengan binatang yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan dan yang tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan ya. Jadi belakangan kita akan lihat setelah Nuh keluar dari bahtera, dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tentunya mempersembahkan persembahan itu kan harus pakai binatang, ada yang mati kan. Dan kalau tidak dibawa ekstra, maka ya punahlah. Misalnya domba dipersembahkan oleh Nuh, tapi dombanya cuma ada sepasang, lalu satu dibunuh oleh Nuh atau 2, ya habislah, tidak ada domba lagi kan, tidak mungkin seperti itu. Jadi makanya Tuhan mengantisipasi dan Tuhan menyuruh Nuh untuk membawa 7 pasang dari binatang yang tidak haram atau binatang yang tahir. Dan binatang yang tahir atau tidak haram ini berarti binatang yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan gitu ya. Ayat 3, juga dari burung-burung di udara 7 pasang, katakan di sini 7 pasang jantan dan betina. Ini maksudnya burung yang tahir ya. 7 pasang jantan betina supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi, begitu. Oke. Dan kita lihat di sini ya, jantan dan betina. Kata jantan dan betina ini dari kata Ibrani zakar, dan kalau betinanya nekevah ya, zakar nekevah, ini yang di sini dilihat di sini. Oke, nah kemudian ayat yang keempat dikatakan sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. Oke, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Jadi Tuhan memberikan waktu 7 hari bagi Nuh untuk mempersiapkan. Setelah bahteranya jadi, kita nggak tahu berapa lama setelah bahteranya jadi, mungkin tidak terlalu lama. Tapi kemudian Tuhan bilang, oke, sekarang siap-siap, aku akan menurunkan hujan 7 hari lagi. Ya, 7 hari lagi. Dan 7 hari itu berarti Nuh harus mempersiapkan semuanya, artinya bahan makanan yang sudah dipersiapkan dimasukkan. Ya. Kemudian binatang-binatang yang berdatangan kepada Nuh harus dinaikkan ke dalam bahtera. Ya, jadi 7 hari itu. Okay, dan Tuhan kembali mengulangi bahwa dia akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang dijadikan. Oke, dan ayat yang kelima, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan di pasal 6 kita belajar bahwa Nuh adalah seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Dan hidup bergaul dengan Allah bukan berarti tidak kerja apa-apa di dunia ini. Ya, Nuh sangat sibuk, perhatikan. Bahkan di coba kita lihat ya, ada di Petrus, coba kita lihat, saya cari dulu, jadi ini ya, Nuh disebut sebagai pemberita kebenaran di sini. Langsung saja saya search ini ya, Nuh ya. 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu. Nuh disebut pemberita kebenaran. Jadi Nuh bukan, dia hidup bergaul dengan Allah, tapi bukan berarti dia
lepas dari dunia ini, dia berinteraksi dengan dunia ini. Dia menjadi pemberita kebenaran dan dia juga aktif bekerja ya, membangun bahtera begitu. Dan membangun bahtera ini suatu proyek yang luar biasa penting dan luar biasa sulit. Dia harus mengumpulkan sumber daya, dia harus mungkin tadi itu mengurus orangnya, tukangnya dan lain sebagainya. Ini butuhkan waktu yang sangat lama untuk membuatnya. Jadi Nuh pemberita kebenarannya, dan itulah hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah bukan masuk ke dalam sebuah gua bertapa ya, doa ya, tidak harus seperti itu. Menjalani hidup ini taat kepada Tuhan ya, seperti Tuhan kasih tahu Nuh bikin bahtera, Nuh taat melakukannya. Nuh masuk ke dalam bahtera. 7 hari lagi aku akan menghancurkan bumi. Nuh dengan taat melakukannya juga. Jadi hidup bergaul dengan Allah lebih kepada kita terus mempelajari firman Tuhan, kemudian kita lakukan firman Tuhan, ya kita dapatkan firman Tuhan, kita lakukan dalam hidup ini. Nah, itu yang lebih penting di situ. Dan kita kembali ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-7. Ya, dan ya kita lihat ayat yang ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Oke, ini sangat menarik sekali. Kita dikasih tahu kapan air bah itu datang persisnya, yaitu waktu Nuh berumur 600 tahun. 600 tahun gitu ya. Dan dari situlah kita mendapatkan angka yang tadi saya tulis di sini ini, 1656 setelah Adam. Ya, itu sudah pernah kita hitung di 2 minggu yang lalu. Dan air bah datang meliputi bumi. Dan air bah di sini adalah suatu kata yang sangat spesial di dalam Alkitab, yaitu kata mabul di sini ya. Jadi wahamabul dan jadi air bah ini disebut sebagai mabul. Ini saya tuliskan. Air bah dalam Alkitab memakai istilah mabul di sini. Mabul, dan ini sangat spesial karena dalam bahasa Ibrani ada kata-kata lain yang dipakai untuk mengacu kepada banjir ya, yang banjir biasa begitu. Kadang-kadang dipakai kata nahar, misalnya nahar itu bisa berarti sungai juga, sungai yang meluap dan lain sebagainya. Dan ada kata-kata lain lagi yang dipakai untuk banjir biasa. Namun setiap kali mengacu kepada kepada air bah yang terjadi di Nuh, itu dia memakai kata yang spesial, yaitu mabul, dan kata ini tidak dipakai di tempat lain lagi begitu. Ini kata yang spesial untuk itu. Dan menariknya kalau kita bandingkan dengan LXX itu adalah Alkitab bahasa Yunani, terjemahan di situ, dan dia memakai kata kataklusmos di sini ya, cataclysm kalau dalam bahasa Inggris ya, kataklusmos. Ini bahasa Yunaninya untuk di LXX kata klusmos ya, ini mengacu kepada kalau bahasa Inggris hari ini kita sebut cataclysm. Ya, cataclysm artinya suatu bencana yang luar biasa ya. Dan ya saya merekam ini di tengah-tengah sedang terjadinya pandemi ya, coronavirus ya. Saya tidak tahu kapan Anda menonton ini. Kalau Anda menonton ini tidak lama setelah ini saya rekam ya, berarti Anda tahu persis apa yang sedang terjadi. Kita sedang ada pandemi. Tapi kalau Anda menonton ini katakanlah beberapa tahun yang akan datang, moga-moga sampai dengan saat itu pandemi sudah berakhir tentunya. Tapi ya 2020 ya, sekarang ini dunia mengalami sesuatu yang luar biasa ya, suatu pandemi, dan hampir seluruh dunia terpengaruh sekarang ini ya. Ada lockdown ya. Hari ini di Jakarta tempat saya merekam ini mau diberlakukan katanya apa, PSBB ya. PSBB itu apa, pembatasan sosial berskala besar ya. Jadi ya padahal saya sudah hampir 3 minggu mungkin saya sudah membatasi diri secara luar biasa dan work from home dan segala macam ya, tapi mungkin masih banyak orang yang belum ya. Jadi pemerintah ya merasa perlu untuk menambah lagi ya, dan
banyak orang merasa takut dan lain sebagainya ya, tetapi saya ingin katakan bahwa um, pandemi bencana yang terjadi sekarang ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan bencana yang terjadi pada saat air bah itu terjadi ya. Dan itu benar-benar disebut cataclysm, itu adalah suatu bencana yang menghapuskan dunia boleh dibilang ya, tinggal 8 orang ya. Kalau COVID ya, COVID katanya ya, katakanlah di Indonesia yang rate matinya tinggi ya, katanya 10% ya. Berarti di Indonesia kalau kena COVID ya, 10% bisa meninggal ya. Katakanlah belakangan nanti bisa naik lagi, bisa jadi 20% ya. Memang ya mengerikan nggak ya bagi manusia, mungkin itu mengerikan ya. Tapi bandingkan dengan apa yang terjadi pada saat air bah Nuh. Ada berapa juta orang, bisa jadi miliar, kita tidak tahu. Ada berapa juta orang dan hanya 8 yang selamat. Wow ya. Itu 0,000 berapa ya, persen yang selamat, sudah dikasih Tuhan. Dan ya intinya ya menghadapi pandemi lain sebagainya, kita sebagai orang percaya kita harus berserah kepada Tuhan ya. Kita harus tanggapi serius, tentu kita bukan sengaja ya cari mati. Kita laksanakan misalnya menjaga kebersihan, cuci tangan ya, social distancing, pakai masker di mana perlu, kalau kita sedang keluar sesuai dengan anjuran. Kita lakukan semua itu, tapi ya kita melakukan itu bukan dengan rasa panik, bukan dengan rasa oh gawat matilah saya dan lain sebagainya, bukan, tapi dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan pegang kendali dan Tuhan tidak mengizinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, maka burung di udara pun ya tidak ada satupun yang jatuh, dan rambut di kepala kita pun semuanya dihitung oleh Tuhan. Berarti virus di tubuh kita dihitung Tuhan nggak? Ya. Wow, berarti dihitung Tuhan ya. Ada berapa virus di tubuh kita dihitung Tuhan ya. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak ada virus yang bisa masuk ya. Nah, kadang-kadang Tuhan mengizinkan anak-anaknya sakit ya. Mungkin ada tujuan Tuhan di situ ya. Tetapi ya kita harus berpegang pada fakta bahwa ya Tuhanlah yang pegang kendali atas semuanya gitu, dan kita berharap pada Dia. Oke, kembali ke dalam ini ya, kembali ke dalam Kejadian pasal yang ke-7, kita lihat ayat yang ke-7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah itu. Jadi mereka mematuhi firman Tuhan dan mereka masuk ke dalam bahtera. Kemudian ayat 8, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, okay, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Nah, mungkin ada yang bilang, kok tidak konsisten, tadi katanya yang tidak haram 7 pasang. Ini adalah pernyataan umum ya, pernyataan umumnya 2 datang ya, sepasang. Khusus untuk yang tidak haram 7, nanti kita lihat ya. Tapi yang menarik adalah mereka datang sepasang mendapatkan Nuh. Nah, ini kembali ke yang tadi kita poin yang satu ini, bagaimana Nuh bisa mengumpulkan semua binatang itu? Dan jawabannya adalah Tuhan yang mengumpulkan untuk Nuh. Tuhan yang mendorong binatang-binatang itu datang mendapatkan Nuh. Yang sangat menarik adalah bahwa manusia dari lama sudah tahu bahwa binatang kadang-kadang memiliki semacam indera keenam atau insting ya, bahwa akan terjadi suatu bencana. Saya masih ingat waktu tahun 2000-an berapa itu ya, 2003 atau 2004 ya, terjadi tsunami di Aceh yang tentu menggetarkan Indonesia, dan ada banyak laporan bahwa binatang sudah tahu duluan, dan banyak yang binatang yang sudah lari ke bukit-bukit dan lain sebagainya. Ya, itu sering terjadi ya, gempa bumi, kemudian juga volcano ya, gunung berapi. Seringkali binatang tahu duluan gitu ya, mereka bisa merasakan. Jadi apalagi kalau binatang-binatang ini memang dituntun oleh Tuhan, jadi mereka datang kepada Nuh sepasang ya, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah ya kepada Nuh, dikatakan di sini. Dan ayat yang ke-10, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Jadi benar-benar terjadi. Dan ayat 11 kita lihat di sini. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah
terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ya. Jadi kita dapatkan di sini bahkan bukan hanya kita dikasih tahu tahunnya, bahkan kita dikasih tahu sampai ke bulannya. Jadi tahun ke-600, ya. Kemudian bulan kedua, ya, tahun ke-600, bulan kedua, hari ke sini ya, hari yang ke-17, ya, ini mulai air bah. Mabul, kita sebut mabul saja ya. Mabul ini mulai. Oke. Dan bagaimana cara mulainya? Dikatakan di sini, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya. Apa segala mata air samudra raya itu disebut all the fountains, kata ya, all the fountains, dari kata ma yanot, ya, ma yanot, all the fountains, semua mata air of the great deep, ya, deep, tohom di sini, tohom rabah. Jadi samudra raya yang besar itu segala mata airnya terbelah begitu, ya. Dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jadi ada satu hal yang sering menjadi salah kaprah bagi banyak orang adalah banyak orang bertanya, banyak orang berpikir bahwa sumber air yang yang mendatangkan air bah itu pada zaman Nuh adalah dari langit, ya, dari langit. Jadi dari langit saja begitu. Itu banyak pemikiran orang karena banyak, ya, anak sekolah minggu semuanya diajar seringkali bahwa terjadi hujan. Ya, bahkan ada lagunya kan, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, dan itu lagu oke-oke saja, saya tidak komplain dengan lagu itu, ya kan, ada hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Dan jadi banyak orang dan yang membaca Alkitab dengan tidak teliti, akhirnya mereka hanya tahu bahwa kenapa terjadi air bah, karena hujan 40 hari 40 malam. Nah, hujan 40 hari 40 malam tentu memang akan mendatangkan air yang banyak, ya. Kalau Jakarta kan kita sudah bosan dengan banjir, apalagi tahun 2020 kita tahu di awal tahun, ya, sempat terjadi banjir dan lain sebagainya. Dan kalau Jakarta nggak usah 40 hari 40 malam. Kadang-kadang satu siang hujan gitu 3-4 jam aja udah banjir gitu, ya. Apalagi kalau hujan seharian, wah itu udah pasti banjir punya gitu. 40 hari 40 malam tentu banjir yang sangat-sangat besar sekali. Namun sebenarnya sedang kasih Tuhan, sumber air yang utama bisa jadi bukan masalah hujan, karena yang disebut nomor 1 di dalam Alkitab bukan hujannya. Tapi ketika Mabul ini terjadi pada tahun ke-600, bulan kedua, hari ke-17, maka ketika Mabul itu mulai, air bah itu mulai, yang nomor 1 disebut oleh Tuhan bukan hujannya, tapi apa? Terbelahlah segala mata air samudra raya. Jadi ada reservoir atau ada cadangan-cadangan air di bawah permukaan bumi, gitu ya, di bawah seabed atau landasan laut, gitu ya. Jadi di bawahnya itu semua ada cadangan-cadangan air, yang terbelah, begitu, terbelah sehingga dari situ terjadi suatu gempa bumi, ya. Dan ingat dalam teori kita, ya, teori Pangea, ya, bahwa bisa jadi dunia ini, ya, bisa jadi dulu satu benua, ya, yang kita sebut Pangea, dan baru belakangan terpisah menjadi benua-benua yang sekarang ini. Dan kaum evolusionis juga menganut teori ini, cuman bedanya mereka dengan kita adalah mereka beranggapan terpisahnya benua-benua itu terjadi dalam waktu yang sangat lama, miliar-miliar tahun, sedangkan kita percaya bahwa bisa jadi terjadi dengan waktu yang sangat cepat, itu pada saat terjadinya air bah Nuh ini. Jadi terjadi fraktur terhadap lempeng-lempeng dunia, dan kita tahu bahwa menurut teori yang terbaru kan kita mengenal ada lempeng tektonik, ya, lempeng tektonik. Jadi dunia kita, bumi kita ini kan ada berbagai lapisan, ya. Ada yang disebut crust, ya, ada yang disebut di bawahnya kemudian ada mantel dan lain sebagainya. Dan ternyata antara crust dengan mantel itu ada lempeng-lempeng, ya. Crust itu terbuat dari lempeng-lempeng, ya, ada beberapa lempeng besar
yang rupanya tidak diam gitu saja tapi bergerak begitu. Dan ketika terjadi pergerakan ya dan lempeng yang satu nubruk lempeng yang lain, nah itu kadang-kadang yang membuat gempa bumi dan sebagainya. Ini adalah teori terbaru dalam teori lempeng tektonik ya. Dan ternyata para ilmuwan kreasionis yang percaya penciptaan juga mempelajari ini semua, dan mereka mendapatkan bahwa bisa saja terjadi fraktur terhadap lempeng-lempeng itu dan pergerakan yang sangat cepat justru pada saat air bah Nuh terjadi begitu. Jadi air bah Nuh bukan hanya sekedar air turun dari atas begitu, tapi terjadi perubahan, perombakan permukaan bumi yang besar-besaran. Oleh karena itu makanya di bagian awal di pasal 2 dan segala macam kita sudah katakan bahwa kita tidak bisa lagi cari Taman Eden sekarang di mana, karena ya sudah berubah total ya, bumi sudah berubah total ya. Gunung-gunung yang sebelumnya juga sudah berubah total semuanya. Jadi yang pertama terjadi adalah ini dulu, pergerakan lempeng ya, pergeseran, pecah ya, dan mungkin lempeng-lempeng dunia pecah, Tuhan pecahkan dan terjadi, wah itu Anda bisa membayangkan ya, itu tsunami besar-besaran di mana-mana, dan inilah yang menghancurkan dunia itu. Dan coba kita baca lagi deh ya. Baru kemudian terjadi hujan juga, terbukalah tingkap-tingkap di langit katanya ya. Dan ayat 12, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ini suatu jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian dikatakan pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Jadi pada hari yang sama. Dan mereka itu dan segala jenis binatang liar. Binatang liar di sini adalah ini beast ya, kata beast jadi haya ya. Kemudian segala jenis ternak yang tadi kita sebut cattle, behemah. Kemudian segala jenis binatang melata, ini yang kita sebut remesh ya, remes. Dan segala jenis burung ya, burung bahasa Ibraninya of, mana of ya, ini of di sini, yakni segala yang berbulu bersayap gitu ya. Jadi semua yang disuruh masuk, jadi tidak termasuk ikan, tidak termasuk binatang-binatang yang rendah yang tidak bertulang belakang seperti cacing ya, serangga semacam itu tidak harus masuk bahtera. Ayat 15, dari segala yang hidup dan bernyawa. Nah, sekali lagi ya, segala yang hidup dan bernyawa. Jadi yang hidup ini secara literal adalah daging. All flesh, semua daging. Wherein is the breath of life, yang di dalamnya ada nafas hidup. Jadi harus yang menarik nafas. Harus yang menarik nafas seperti manusia. Nah, ikan tidak termasuk karena ya kita sih bilang ikan bernafas, tapi dia kan lewat insang, dia tidak tarik nafas gitu ya. Demikian juga serangga bernafas lewat kulitnya. Ya, dan cacing dan semacam juga bernafas lewat kulitnya. Tapi semua binatang yang menarik nafas di sini masuk ke dalam bahtera itu. Jadi tidak termasuk tumbuhan, walaupun kita bilang secara sains modern kita bilang tumbuhan juga bernafas, yaitu kita sebut proses respirasi begitu kan. Tapi ini tidak masuk dalam kategori yang Alkitab katakan ada nafas dalam dirinya gitu. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh. Jadi sekali lagi menggarisbawahi, bukan Nuh yang harus lari-lari cari mereka, tapi mereka yang datang mendapatkan Nuh. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Nah, ini adalah momen yang sangat menentukan ya, momen yang sangat menentukan. Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Dan apa signifikansinya, saudara-saudara? Ya, signifikansinya macam-macam. Signifikansinya adalah bahwa nomor satu, bagi Nuh dia aman. Dia aman karena Tuhan yang menutup pintu itu tidak mungkin ada bocor. Tuhan yang menutup pintu itu tidak mungkin kemudian dicongkil orang begitu ya. Tuhan yang menutup pintu itu berarti Tuhan yang bekerja. Ya, dan bahwa air bah itu terjadi atas kehendak Tuhan, atas izin Tuhan, Tuhan yang mendatangkan air bah, dan ya ini menjadi penghiburan bagi Nuh, bagi orang percaya begitu. Nah, demikian juga di dalam semua yang terjadi di dunia ini ya, kita harus ingat Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita begitu. Dan ya bagi Nuh
tentunya bisa nggak Nuh merasa takut? Ya, ya mungkin secara manusia. Ya dia melihat gelombang tsunami yang begitu besar ya, dan ada yang bertanya, bisakah bahtera Nuh survive ya, atau bertahan di tengah-tengah tsunami dan sebagainya? Ya nomor satu tentu bahtera Nuh mungkin dibuat di tempat yang agak tinggi ya, mungkin di bukit atau di gunung begitu, sehingga efek dari tsunami yang pertama paling hebat itu adalah di sekitar pantai ya. Kemudian makin ke dalam ya efeknya makin berkurang ya, dan lama kelamaan dengan air yang semakin tinggi akhirnya bahtera Nuh akan ikut terangkat gitu. Jadi bisa saja bahtera Nuh survive di dalam tsunami ya, namun bisa saja Nuh merasa ya mungkin perasaan dia campur aduk, karena ini adalah dunia yang dia kenal ya. Dunia yang dia kenal, ada orang-orang yang dia kenal ya, mati binasa begitu. Dan itu adalah signifikansi lain ya, bahwa Tuhan menutup pintu bukan saja untuk Nuh berarti aman, tetapi untuk semua yang di luar bahtera itu. Ini adalah suatu keputusan penghakiman yang mengenaskan bahwa mereka harus mati binasa ya. Dan tadi kita sudah baca 2 Petrus, Nuh disebut sebagai pemberita kebenaran. Sudah pasti dia menawarkan selama entah berapa lama dia membuat bahtera ya. Tadi yang kita bilang bisa jadi 50 sampai 70 tahun dia membuat bahtera. Kita tidak tahu berapa sering dia berkhotbah, namun dia pasti berkhotbah karena dia disebut pemberita kebenaran, dan dia menawarkan kepada ayo semua orang masuk ke dalam bahtera ya, dan sebelum terlambat. Tapi dia diejek dan dia dihina dan lain sebagainya. Tapi Nuh kenal dengan mereka ya, Nuh mengasihi mereka, dan ketika Tuhan menutup pintu ini adalah penghiburan bagi Nuh, ini adalah keamanan bagi Nuh, namun ini adalah juga sesuatu yang mengerikan bagi orang yang ada di luar, saudara ya. Dan ini melambangkan seperti kesempatan keselamatan yang sudah berakhir gitu ya. Dan kesempatan keselamatan bisa berakhir juga bagi Anda, bagi saya ya, semua yang mendengar ini dalam banyak cara ya. Kalau misalnya kita mati ya, maka kesempatan keselamatan sudah berakhir, karena keselamatan adalah kalau kita beriman kepada Yesus Kristus sebelum kita mencapai akhir hidup kita. Ya, karena Alkitab berkata Ibrani 9 ayat 27, bagi manusia ditentukan untuk mati satu kali dan setelah itu dihakimi, saudara. Dan kalau Anda belum yakin dosa-dosa Anda diselesaikan oleh Yesus Kristus, buatlah itu menjadi yakin ya, sebelum pintu ditutup ya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat signifikan, apalagi di tengah pandemi ini ya. Dunia seolah-olah tidak ada yang pasti. Namun sekali lagi, orang percaya harus seperti Nuh. Kita harus punya tekad seperti Nuh, kita harus punya pemikiran seperti Nuh, bahwa Tuhan menyertai saya ya, dan tentu bukan berarti kita lepas dari kesusahan. Bisa nggak orang Kristen sakit COVID? Bisa, saudara. Bisa nggak orang Kristen mati dari COVID? Bisa ya. Bisa ya, tetapi ingat bahwa itu tidak akan terjadi kalau itu bukan izin Tuhan ya. Dan orang Kristen ya tentu mati ya. Orang Kristen ada yang mati kecelakaan, orang Kristen ada yang mati karena kanker, orang Kristen ada yang mati karena usia tua, ada orang Kristen yang mati karena dibunuh orang, banyak ya di seluruh dunia ya. Tapi ingat bahwa kalau kita benar orang Kristen yang sejati, itu semua adalah atas izin Tuhan ya. Dan Paulus berkata apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau memang sudah waktunya bagi kita bilang, Tuhan, aku kembali kepadamu ya. Tapi Nuh masih punya misi waktu itu ya. Nuh punya misi, oleh karena itu Tuhan jaga dia ya. Dan kalau Tuhan masih ingin kita berbuah. Paulus bilang kalau aku hidup itu berarti berbuah, bekerja memberi buah. Dan kalau Tuhan masih ingin kita bekerja di dunia ini, maka apapun itu, mau itu COVID maupun penganiayaan atau apapun ya, semua pasti atas izin Tuhan, dan tidak akan mampu untuk menjatuhkan sehelai pun dari rambut kita kalau bukan Tuhan yang mengizinkan gitu. Oke, dan saya rasa kita akan stop sampai di sini, di mana Tuhan menutup pintunya dan Nuh sudah masuk beserta dengan semua binatang. Mereka ada aman di dalam bahtera, sementara di luar berkecamuk ya, tsunami, air bah, mabul dengan air yang akhirnya menghancurkan semuanya. Dan kita akan melihat di minggu yang akan datang dalam episode berikutnya, kelas selanjutnya tentang air bah. Jadi kita sudah melihat tentang bahtera, sekarang kita akan melihat tentang air bah.
apa yang terjadi, air bah itu seperti apa dan lain sebagainya. Air bah itu sebenarnya di seluruh dunia bukan sih, gitu kan? Apakah ada cukup air untuk bagaimana? Gunung Everest kan tinggi sekali sekarang ya. Apa ada cukup air untuk ini sampai ke Gunung Everest dan lain sebagainya? Ya, kita jawab di kelas yang akan datang. Oke, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan, Engkau tahu kami dunia ini sedang berada di tengah suatu gejolak Tuhan, dan kami tahu Engkau mengizinkan ini, dan biarlah anak-anak-Mu yang adalah kekasih-kekasih-Mu ya, karena kami tahu bahwa Engkau yang mengizinkan ini, berikan kami damai sejahtera. Biarlah kami tetap seperti Nuh, kami taat setia kepadamu, melakukan apa yang semestinya kami lakukan, seperti Engkau menjalankan bencana pada waktu itu, dan Tuhan, bahkan nanti pada masa tribulasi Engkau akan menjatuhkan bencana yang lebih hebat lagi. Kau yang pimpin dan sertai Tuhan, dan supaya kami bisa paham firman-Mu lebih dan lebih lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.